Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riswanto dari SMA Negeri 3 Rantau Utara. Izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Hai teman-teman, tahu tidak kalian sekarang? Sekolah kita makin keren. Keren gimana maksudnya teman? Ya keren loh. Sekarang kita sekolah mau belajar atau tidak belajar tidak jadi masalah. Mau mengerjakan PR atau tidak mengerjakan PR no problem. Nah, melanggar peraturan sekolah sekarang kita tidak dihukum. Kita kan sekarang sudah merdeka belajar. Oh, itu artinya merdeka belajar. Asik, merdeka. Kalimat-kalimat itulah yang sering terdengar di antara obrolan siswa saat mendengar adanya kebijakan baru atau perubahan kurikulum tentang penerapan konsep merdeka belajar di sekolah. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi belum tepat. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan, maksud pendidikan itu adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Ibu dan Bapak guru, hari ini kita belajar bahwa ternyata peranan seorang pendidik sangat besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar, atau hal sekecil ucapan pujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Berikut beberapa hal penting dalam pemahaman merdeka belajar, diantaranya: 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam proses menuntun atau mengembangkan potensi diri siswa, pendidik memberikan kebebasan kepada siswa mengeksplorasi kemampuan dengan bimbingan dan arahan yang tepat dari pendidik, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Proses ini akan mendorong untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Ibu dan Bapak guru, ketika kita ingin murid menjadi pribadi yang berkolaborasi, misalnya, apakah bentuk pembelajaran di kelas sudah membantu belajar untuk saling berkolaborasi atau malah cenderung berkompetisi?
Ketika kita ingin murid menjadi pribadi yang bisa belajar secara mandiri, misalnya kita sudah membekali mereka dengan kemampuan mencari sumber belajar yang kredibel, atau malah hanya menyuapi mereka dengan materi yang sudah tersedia di buku. Ketika kita ingin murid menjadi pribadi yang memiliki empati misalnya, sudahkah kita berempati dengan murid-murid kita? Sudahkah kita menciptakan suasana belajar yang selamat dan bahagia? Ibu dan Bapak guru, mari kita ingat-ingat lagi keseharian kita mengajar di kelas. Sudahkah kita menjadi sosok guru yang kita kagumi? Apakah kita sudah berupaya menjadi guru seperti guru-guru yang pernah kita diidolakan? Apakah kita sudah menjadi sosok yang menyenangkan bagi murid-murid kita? Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Demikian aksi nyata ini saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pada Bapak dan Ibu, mohon berkenan untuk mengisi formulir dengan mengklik link yang ada dalam deskripsi video ini sebagai umpan balik dalam kegiatan aksi nyata ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.